Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dalam kajian ilmu nahwu dan syaraf, yakni ilmu tata bahasa Arab dan morfologi bahasa Arab melalui akun YouTube Hermawan Al-Garuti. Kajian ini dilakukan secara mendalam, dimulai dengan pembacaan teks, menerjemahkan dan menjelaskannya secara mendetail, disertai dengan contoh-contoh yang mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para santri yang mengikuti program pembelajaran virtual di Pondok Pesantren Al-Madinatul Fadilah, mari kita sama-sama memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita sekarang yaitu mengenai i'rab atau mu'rab dan mabni, ya. Mu'rab dan mabni. Ya, jadi kita muqaddimahnya saja dulu begitu ya. Dan saya tidak sendirian, ada beberapa santri yang ada di sini yang akan bersama-sama kita. Ada Teh Wini Ardianti, ada Teh Siti Maryam, dan Teh Mega Nyimas Khadijah. Nah, ini kalau ada kata Nyimas berarti bangsawan ya Teh Wini ya. Bangsawan dari Sumatera Selatan, Palembang ya. Kalau laki-lakinya namanya Kemas, ada Taufik Kemas itu. Nah, ya sama dengan di Makassar, yaitu ada La'ode atau Wa'ode. Kalau perempuan Wa'ode, kalau laki-laki La'ode ya. Iya, kalau di Garut apa? Raden gitu ya. Di Garut juga ada Nyimas ya, itu biasanya istri kiai ya, itu dipanggilnya Nyimas. Iya kan? Kalau nggak salah begitu ya. Kalau anak kiai namanya Aceng. Ya, atau kalau perempuan apa? Ya, Aceng ya kalau laki-laki. Ya, sama di Jawa Timur itu Gus gitu. Gus Dur, Gus Epul ya. Kalau saya nggak pantas dipanggil Gus ya, Gus Dudu. Nggak pantas. Iya, baik saudara sekalian, para santri kita mulai, tolong Teh Wini dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rabu huwa, al-i'rabu i'rab ya, i'rab huwa adalah, huwa dia, yaitu i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi ya. Taghyiru berubahnya, awakhiril kalimi akhir kalimat. Ya, kalau diterjemahkan mengikuti lafaz Arab, al-i'rabu i'rab huwa, i'rab itu adalah taghyiru perubahan, awakhiril kalimi akhir kalimat, atau mangpirang-pirang akhir kalimat gitu. Lihtilafil awamili, karena perbedaan amil-amil atau perbedaan mangpirang-pirang amil ya. Ad-dakhilah alaiha, ad-dakhilah yang masuk alaiha ya, ad-dakhilati yang masuk alaiha terhadap akhir kalimat itu, awakhiril kalimi ya.
kepada akhir kalimat. Lafdon baik berupa lafad au takdiron atau kira-kira gitu. Segitu. Sebentar diulangi lagi ya. Al-i'rabu, i'rab huwa, i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir-akhir kalimat, bihtilafil awamili, dengan sebab berbeda atau perbedaan berbagai amil, begitu ya, ad-dakhilati alaiha, yang masuk kepada kalimat tersebut, ya, kepada kalimat tersebut. Lafdon baik berupa lafaz, ya, au takdiron atau berupa takdir atau kira-kira, begitu ya. Dilanjut. Wa aksamuhu dan macam-macam, wa aksamu dan macam-macam, hu i'rab, wa aksamuhu dan macam-macam i'rab, arba'atun ada 4, ya, arba'atun ada 4. Raf'un pertama rofa, nasbun wa nasbun dan yang kedua nasab, wa khafdun yang ketiga khafad, wa jazmun dan yang keempat jazm. Falil asma'i, maka lil asma'i bagi isim, min dzalika dari i'rab yang 4 itu adalah ar-raf'u, ropa, wan nasbu dan nasab, wal khafdu dan khafad, wala jazmu dan tidak ada jazm, fiha pada isim. Walil af'ali sedangkan bagi fi'il, min dzalika dari i'rab yang 4 itu, min dzalika dari i'rab yang 4 itu, ar-raf'u ropa, wan nasbu nasab, wal jazmu dan jazm, wala khafdhu fiha dan tidak ada khafad fiha pada af'al atau pada fi'il itu. Ya, jelas ya? Jelas atau belum jelas? Baik saudara, al-i'rabu diulangi ya. Al-i'rabu, i'rab itu taghyiru awakhiril kalimi, berubahnya ujung kalimat, bihtilafil awamili, dengan sebab adanya perbedaan amil, ada khilati yang masuk alaiha kepada kalimat itu. Lafdon baik berupa lafad atau takdiron atau kira-kira. Ya saudara sekalian, saya beri contoh ya, perubahan kalimat, misalnya dari kata jaidun bisa menjadi jaidan, bisa menjadi jaidin. Ya, contoh dalam kalimat ya. Ja'a jaidun. Nah, dun itu ropa. Ya, kedudukannya sebagai fa'il atau pekerja, pelaku yang mengerjakan. Pekerjaannya apa? Yaitu ja'a. Ja'a datang. Siapa? Jaidun, jaid. Atau misalnya kedudukannya sebagai maf'ul atau objek ya. Dalam bahasa Arabnya maf'ul, dalam bahasa Indonesianya objek. Dalam bahasa Arab, i'rab dari maf'ul itu yaitu nasab. Tadinya jaidun,
Sekarang ra'aitu Jaidan. Saya melihat Jaid. Melihat kemana tuh, sebelah mana Jaid ya? Ra'aitu Jaidan. Ra'aitu Jaidan. Aku melihat Jaid ya. Nah, kemudian dari nasab itu berubah jadi khofad atau jar. Karena apa? Karena masuk amil khofad, amil yang menyebabkan khofad. Contohnya marortu bi Jaidin. Nah, tadi kan berubah ya. Berubah dari Jaidun menjadi Jaidan menjadi Jaidin. Kenapa kok jadi din? Karena ada huruf yang menjarkan. Apa itu? Bi ya. Nanti sama Tewi ini bisa dilihat di layar ya. Marortu bi Jaidin. Aku lewat terhadap Zaid. Jadi si Zaid sedang duduk ya. Kita lewat, berarti aku marortu, aku lewat bi Jaidin terhadap Zaid gitu. Ya, begitu. Nah, itu ya. Jadi itu yang disebut dengan i'rab, yaitu taghyiru awahiril kalimi, berubahnya akhir kalimat ya, bihtilafil awamilid dahilati alaiha, dengan adanya perbedaan amil yang masuk ke dalamnya. Ya, contoh tadi ya. Ja'a Jaidun. Kenapa kok Jaidun? Karena dia sebagai fa'il. Kalau fa'il mana fi'ilnya? Berarti fi'il itu sebagai amil. Amil yang menyebabkan dia itu ropa, Jaidun. Ya, ra'aitu Jaidan. Ya. Kok berubah jadi Jaidan atau inna Jaidan misalnya ya. Amilnya mana? Yaitu inna. Innallaha sami'un alim. Innallaha, kenapa kok ha? Karena ada amil nawasib yaitu inna. Innallaha, tidak innallahu, tidak innallahi gitu ya, tapi innallaha gitu. Nah, itu i'rab namanya, amil. Nah, perubahan itu ada dua ya. Baik itu lafdzon berupa lafad, atau takdiron atau kira-kira gitu ya. Ya, takdir ya. Kira-kira gitu, dikira-kira. Contohnya begini. Al-fata. Ya, al-fata. Fata itu artinya pemuda. Alif, lam, fa, ta, ya. Jadi al-fata. Ya, ja'al fata, datang seorang pemuda. Ra'aitul fata, aku melihat seorang pemuda. Wa marortu bil fata, aku lewat terhadap seorang pemuda gitu. Nah, kok fata gitu. Ya, tidak berubah, patayu, patayi, pataya. Nah, itu karena adanya udzur. Jadi i'rab yang dikira-kirakan itu terjadi karena udzur. Tadi kalau yang i'rabnya itu lafzi, i'rab yang bersifat lafdzon sudah jelas. Ra'aitu Jaidan, marortu bi Jaidin, ja'a Jaidun, dun dan din. Itu lafzi, kelihatan nyata. Nah, kalau yang dikira-kirakan itu terjadi pada beberapa hal. Yang pertama, kalau ada isim yang ujungnya alif dan sebelumnya itu ada patah. Ya, seperti roha. Ya. Kemudian yang kedua isim maksur. Isim maksur seperti patah gitu, duha ya. Wadduha, tidak wadduhayi tapi wadduha. Ya. Ya, wadduha. Ya. Misalnya patah tadi. Ja'al patah. Ya. Ja'a fi'lun mabniun alal fathi. Al patah
Fa'ilun, dia adalah fa'il. Marfu'un, ropa. Wa alamatu ropihi, ya, ciri ropanya apa? Ya, ya takdir itu dikira-kirakan, ditakdirkan kepada, ya takdirnya itu adalah domah, tapi tidak kelihatan domahnya. Ya tetap saja patah. Ra'aitul patah, tidak patahnya. Ya. Marartu bil patah, tidak patahi, ya tetap saja patah gitu. Nah, itu mu'rob, mu'robnya itu muqaddar atau takdiron, kira-kira. Ja'al qadi, datang seorang hakim. Ra'aitul qadiya. Nah, baru kalau nasabnya itu ya qadiya itu, ya. Ya mansubun walamatu nasbihi fathatun dohiratun, ya, dan marartu bil qadi, tidak qadi tapi qadi litikol, karena berat gitu. Jadi ingat ya, yang dikira-kirakan itu isim yang huruf akhirnya alif, ya, dan sebelumnya patah. Yang kedua, huruf akhirnya ya dan sebelumnya patah, itu namanya isim maksur seperti duha gitu ya, patah. Nah, yang ketiga yaitu isim yang akhirnya ya tapi sebelum akhirnya kasroh, misalnya qadi. Nah, itu i'rabnya itu takdir, dikira-kirakan, ya. Nah, jadi sudah jelas di situ ya, yang takdir, yang labdon dan takdiron. Dan selanjutnya wa apa ini sudah labdon wa takdiron, itu apa? Walil atau palil? Ya, coba diulangi. Al-i'rabu huwa tagyiru awahiril kalimi bihtila fil awamilid dahilati alaiha labdon aw takdiron. Terus wa aksamuhu dan pembagiannya atau macam-macamnya arba'atun, ada 4. Rof'un, ropa, i'rab ropa, wa nasbun dan i'rab nasab, wa khobdun dan i'rab khopad, wa jazmun dan i'rab jazm. Ya, sebentar ya. Rof'un itu i'rab ropa. Kenapa dikatakan ropa? Ropa itu artinya meninggi, menjadi tinggi gitu. Ya, karena ketika melafadzkan bibir itu jadi mencucu, jadi mancung, apa namanya ya? Ya, manyun gitu, jadi manyun ya. Ya, seperti aduwun, manyun, itu ropa, ditinggikan bibir itu. Nah, ya seperti misalnya lagi apa lagi ya? Yang ujungnya u itu alhamdu. Nah, du itu dimonyongkan, di apa? Bukan dimonyongkan, ya dinaikkan, ya mencucu gitu. Nah, kemudian yang keduanya i'rab itu nasab. Ya. Nasab itu berdiri tegak. Ya, karena ketika melafadzkan patah, ya si bibir itu terbuka, patah, terbuka. A, ba, ta gitu. Tapi kalau ya bu, tu, nah itu mencucu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu khofad. Khofad itu artinya di bawah atau ringan. Kenapa i'rab itu dikatakan ringan? Karena mengucapkannya ringan. Ya, bi, ti, si gitu ya, itu ringan. Biasanya yang kecil-kecil, barangnya kecil-kecil pakai kasroh gitu.
Nah, kemudian yang keempat itu i'rab jazm. Jazm itu artinya terputus. Kenapa dikatakan terputus? Karena mengucapkannya lisan itu menjadi berhenti. Ya. Uktub, selesai kan, terputus tuh. Enggak uktubu, uktubi, uktuba, tapi uktub. Ya. Ya, unsur. Ya. Tidak unsuru, berhenti di situ. Jazm itu al-qat'u ya. Nah, setelah itu apa teh ini sudah wajazmun itu? Sebentar, wali atau palil asma'i? Walil asma'i dulu. Walil atau palil asma'i? Sebentar diulangi, itu sekarang isim kita jelaskannya ya. Diulangi, wa aqsamuhu arba'atun, rob'un wa nasbun wa hobdun wa jazmun. Nah, sampai di situ. Pakai fa ya. Falil asma'i, maka bagi isim atau bagi isim-isim min dzalika salah satun. Min dzalika dari 3 i'rab tersebut, yaitu rob'un, ar-rob'u yaitu ropa ya, wan nasbu dan nasab, wal khobdu dan hofad, wala jazmu piha dan tidak ada jazm di dalamnya itu. Ya, coba sudah diulang di ini ya. Isim contoh ya, tadi Jaidun. Ja'a Jaidun itu ropa. Ro'aitu Jaidan itu nasab. Marartu bi Jaidin itu hofad. Tidak ada jazm. Marartu bi Jaid enggak ada. Lam Jaid enggak ada gitu ya. Jadi cuman ropa, nasab dan hofad gitu. Ya, falil asma'i, maka bagi isim ya, min dzalika rob'u, dari yang 4 itu ar-rob'u wal nasbu wal hobdu wala jazma. Nah, sekarang walil af'ali, dan bagi fi'il atau bagi fi'il min dzalika, dari yang 4 itu ar-rob'u, apa teh ini yang pertama adalah ar-rob'u yaitu ropa, wan nasbu dan nasab, wal jazmu dan jazm, wala khobdo fiha, dan tidak ada khofad fiha pada fi'il itu. Fi'il itu kata kerja ya. Isim itu kemarin apa? Kata benda. Sekarang kata kerja, fi'il. Contohnya yang ropa, yansuru. Ya, misalnya yansuru Zaidun Amron. Yansuru menolong. Siapa? Zaidun, Zaid, Amron, Amar, menolong Amar. Yansuru itu ropa. Karena apa? Karena fi'il mudhari yang di akhirnya tidak ada sesuatu dan tidak ada amil yang menyebabkan dia nasab atau jazm begitu ya. Nah, jadi i'rabnya itu ropa, yansuru Zaidun Amron. Nah, sekarang kalau yang nasab, di awalnya itu ada amil nawasib. Misalnya lan, tidak akan ya, lan yansuro tuh ya, berubah ya. Karena ada apa? Karena ada lan. Lan yansuro Zaidun Amron. Zaid tidak akan menolong Amar ya. Jadi ada lan di situ. Lan harfu nasbin ya. Yansuro fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi fathatun dhahirah
dhahirotun gitu. Nah, itu jadi lan yansuro Zaidun amron. Zaid tidak akan menolong Amr. Dan yang terakhir ya yang jazm ya yaitu lam yansur. Lam yansur tidak menolong atau belum menolong ya. Lam yansur Zaidun amron. Nah, jadi dari tadi yansuru, yansuro, yansur dimasuki lam jadi lam yansur gitu ya. Nah, itu jazm namanya. Nanti kita akan mempelajari yang mana saja amil jawazim ya setelah selesai pembahasan. Nah, para santri sekalian, kita tahu tadi i'rab itu ada berapa? Tehwi ini ada berapa i'rab? 4. 1 2 3 4 jazm. 4 dibagi 2 berapa seharusnya? 2. Ini 4 dibagi 2 enggak 2. Tapi masing-masing dapat 3 gitu. Isim dari yang 4 itu ada 3, itu apa? Ropa. Yang kedua nasab, ketiga khopad. Khopad ya atau jer, tidak ada jazm. Kalau fi'il juga dapat 3, yaitu ropa, nasab, dan jazm. Kenapa tidak dapat khopad? Nah, ini filosofinya ya yang perlu saya jelaskan. Kenapa fi'il itu tidak jazm? Karena fi'il itu ringan dari segi maknanya, hanya menunjukkan satu saja. Ya, cangkir. Yang di depan saya apa ini ya? Gak ada apa-apa nih. Ini apa nih? Gak ada? Pisang. Nah, ini apa ini? Pisang. Bahasa Arabnya mauzun. Ya, akalal kirdu mauzan. Atau bicara apa ini kok jadi begitu? Akala ini mauzun ya. Mauzun itu pisang. Akalal kirdu mauzan ya, monyet makan pisang. Tapi yang makan pisang bukan berarti monyet ya. Ya, bukan berarti monyet. Monyet makan pisang. Pisang ini isim ya, mauzun. Al mauzu. Mauzun itu artinya pisang. Ya itu artinya itu saja. Ringan gitu. Maka dia menerima khopad. Khopad itu berat gitu. Ya, jadi yang ringan dipasangkan dengan yang berat itu. Jadi tidak berat, tidak terlalu berat. Kalau ringan tidak terlalu ringan. Maka dia bisa dibaca mauzin ya. Ya al mauzu, ra'aitul mauza. Kemudian misalnya saya membawa pisang, atau ji'tu bil mauzi ya. Ji'tu bil mauzi. Nah, yang ringan itu dengan yang berat, al mauzi. Nah, jazm itu ringan dipasangkan dengan fi'il ya. Jazm itu ringan karena ujung kalimat dipakai sukun ya, uktub gitu. Kenapa ringan? Karena fi'il itu berat. Ya, berat apanya? Berat maknanya. Karena di dalamnya juga ada waktu, begitu ya. Misalnya sa'akulul mauz. Sa'akulul mauz. Aku akan makan pisang. Nah, sudah ada akan, ada aku di situ, begitu ya. Al mauz, al mauza. Jadi berat, yang berat dipasangkan dengan yang ringan, yaitu jazm. Jazm itu ringan, ya. Nah, itu yang menjadi sebab kenapa pada isim itu ada khofat, tetapi di fi'il tidak ada. Dan kenapa di fi'il ada jazm, di isim itu tidak? Itu alasannya ya. Dalam falsafat kebahasaannya itu seperti itu. Nah, saudara sekalian,
Yang terakhir ada yang disebut bina. Bina itu lawan dari i'rab. Kalau i'rab berubah akhir kalimat atau akhir kata, tetapi kalau mabni itu tidak berubah. Ya, tidak berubah. Tidak berubah, ya walaupun ada amil apapun itu tidak berubah. Ya, seperti itu ya. Tidak ada perubahan. Seperti misalnya ada yang dalam posisi domah mabniun ala dommati. Haitsu, ya haitsu itu mabniun ala dommati, walaupun ada amil min haitsu, tidak ada min haisi, tidak ada min haisa, tetap saja haitsu qala, tatkala berkata, itu mabniun ala dommati. Yang kedua ada yang mabni kepada patah, ya tetap barisnya dalam keadaan patah, itu disebut mabni walaupun ada amil. Ja'a, tidak pernah ja'u, ja'i, ja, itu tidak berubah, itu mabni namanya. Ya, ada yang mabninya itu terhadap sukun seperti lan yakpur, lan itu tetap aja lan walaupun di awalnya ada kalimat sesuatu gitu ya, itu tidak akan berubah, tetap saja lan ya, atau lam yansuril ya, begitu ya. Nah, itu tidak ada perubahan. Atau juga tetap kasroh, apa ya kasroh ya, saya lupa itu ya, kasroh. Ada nggak teh ini yang mabniun alal kasri ya, gara-gara pisang jadi lupa apa? Hazami, tidak berubah ya, apa itu? Haulai, nah itu tidak berubah. Ya, coba diurut dari atas tewini yang mabniun ala dommi ala dommati. Oh, yang sukun yang pertama, contohnya kam, min, lan, la, itu mabniun ala sukun. Yang kedua mabniun ala kasri, haulai, hazami. Kemudian mabniun ala dommati, mundu, haisu. Aina mabniun ala fathi, aina, kaifa, itu tidak berubah. Aina ya, di mana, kaifa bagaimana, nggak ada perubahan. Bi kaifa, kaifa aja begitu ya, tidak akan ada perubahan. Itu namanya mabniun alal fathi. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan. Coba tewini i'rab itu apa? Perubahan yang terjadi pada akhir kalimat dengan sebabnya ada amil yang masuk kepadanya, baik yang berupa apa, lafdon, lafad atau takdir ya. I'rab itu ada berapa macam? 4. 1 rofa, 2 nasab, 3 4 jazm. Isi yang 4 itu ada berapa? 3. 1 rofa, 2 nasab, yang ketiga khopan ya, tapi tidak jazm. Nah, sekarang fi'il dari yang 4 itu dapat berapa? Ada 3, yaitu rofa, nasab, dan jazm, tetapi tidak khopan gitu. Atau orang Jawa bilangnya jer ya. Ya, kalau orang Sunda jr ya. Orang Arab jar atau khopan gitu. Yang disebut mabni apa? Ya, mabni itu tidak ada perubahan ya pada akhir kalimat itu. Dengan sebab ada amil yang masuk itu tidak ada perubahan. Mabni ada berapa macam? 1 mabni sukun, mabni kasroh, mabni doma, mabni patah, atau mabniun ala sukuni, mabniun ala kasroti, mabniun ala domati,
alal fathati dan mabniun ala sukuni, ala sukun, ala domati, ala kasroti, dan ala fathati gitu ya. Nah, itulah para santri sekalian. Nanti di deskripsi ada pertanyaan, silakan kalian jawab ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Tentang apa Teh Willy setelah i'rab itu? Setelah mabni apa? Tanda-tanda i'rab. Nanti ada tanda i'rab rofa, tanda i'rab nasab, tanda i'rab khofa, dan tanda i'rab jazm ya. Diulang-ulang, dipelajarinya supaya apa? Supaya hafal ya, tikror. Jadi kalau menghafal Quran ada yang namanya metode tikror, yaitu berulang-ulang dibaca sampai 40 kali atau 20 kali tergantung kemampuan hafalan kalian. Saudara sekalian, terima kasih atas atensinya. Nasrul minal wafatun qori wa basyiril mu'minin. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah, maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.